Dalam satu situasi misalnya ya, kamu sudah buat anggaran proposal buat acara sekolah. Tapi dengar-dengar anggaran yang sudah kamu buat itu akan dipotong 20% sama pihak sekolah. Walaupun sebenarnya kamu belum tahu itu benar atau enggak. Tapi kamu dengar kabar ini, kamu dan tim mulai mikir ulang gimana cara bikin acara tetap jalan dengan anggaran yang sudah kamu pikir berkurang tadi. Pernah nggak kamu ngalamin kondisi kayak gitu? Kalau pernah, itu berarti kamu dan tim lagi dipengaruhi oleh yang namanya bias kognitif. Bias kognitif itu proses berpikir yang muncul waktu kita nih menafsirkan dan memproses informasi yang kita dapat. Itu bisa ngaruh nih ke cara kita bikin keputusan dan penilaian. Singkatnya, bias kognitif itu cara kita mengartikan informasi untuk bikin kesimpulan. Menurut seorang peneliti dan psikolog dan penulis buku, Kahneman dan kawan-kawan di tahun 2017, bias kognitif adalah salah satu kesalahan sistematis dalam berpikir. Waktu kita memproses dan menafsirkan informasi yang kita dapat. Salah satu jenis dari bias kognitif adalah confirmation bias atau bias konfirmasi. Misalnya nih, pas kamu lagi diskusi kelompok, lalu ada yang ngasih pendapat dan orang lain setuju. Kita pasti senang kalau pendapat kita didukung. Rasa senang karena pendapat kita didukung itu adalah bentuk dari confirmation bias. Kali ini kita bakal bahas lebih lanjut soal apa itu confirmation bias. Yuk simak penjelasannya. Menurut Asosiasi Psikologi di Amerika atau American Psychological Association, confirmation bias adalah kecenderungan individu buat memperhatikan, fokus, dan ngumpulin bukti yang bisa mendukung kepercayaan dan keyakinan kita sebelumnya. Dalam jurnal psikologi berjudul Bias Konfirmasi Terhadap Perilaku Berbohong juga menambahkan bahwa confirmation bias itu adalah kecenderungan individu buat membangun keyakinan atau nyari informasi yang cuma dukung pendiriannya aja dan mengabaikan bukti yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau, walaupun mungkin bukti itu benar kayak gitu. Seringkali confirmation bias dikaitkan dengan kasus depresi. Kenapa bisa begitu? Beberapa penelitian bilang kalau orang yang didiagnosis depresi cenderung punya confirmation bias yang lebih tinggi. Ini karena depresi sering melibatkan rasa cemas yang tinggi dan fokus ke pikiran atau pengalaman yang negatif saja. Akibatnya, orang depresi bakal nyari informasi yang hanya mendukung pikiran negatifnya dan menghindari informasi yang bertentangan dengan keyakinannya itu meskipun positif. Usaha buat nyari bukti atau informasi biar keyakinannya tervalidasi ini meskipun salah adalah fenomena dari confirmation bias. Apa dampaknya? Tentu aja ada. Pertama, bisa ngaruh ke cara kita ngumpulin informasi. Kedua, ngaruh ke cara kita menafsirkan dan mengingat informasi. Selanjutnya, bisa muncul informasi yang salah dan tidak benar atau hoax tapi kita yakinin benar. Kekeliruan ini sering kita temuin di media sosial. Jadi, confirmation bias sebenarnya adalah hal yang kurang baik. Kita harus bisa mengenali dan mengendalikan confirmation bias ini biar nggak merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita bisa bikin keputusan jadi salah dan malah jadi bikin masalah lebih besar lagi. Terakhir, bisa juga bikin orang nyebarin berita bohong karena mereka cuma nyari dan nerima informasi yang
hanya sesuai dengan keyakinan atau cara pikirnya saja. Gimana caranya ngatasin confirmation bias? Salah satunya penting buat kita nyari informasi atau bukti yang netral dan melihat berbagai sumber dengan objektif. Cari bukti-bukti sebanyak mungkin di media sosial. Terus coba deh kamu nyari informasi secara menyeluruh dengan riset dan konfirmasi juga kebenarannya. Jangan malas. Selanjutnya, latih proses berpikir kita setiap kali dapat informasi. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang netral. Perlu kamu tahu juga, ngajuin pertanyaan yang luas, netral, dan tanpa bias bisa ngasih kita hasil dan respon yang lebih baik dan jelas. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak yang pernah mengalami bias kognitif ini? Share pengalaman kalian di kolom komentar.